system. Ini adalah pembangunan pemecah air yang diperbaiki. Ini adalah sungai yang cukup luas, ya. Tuh bisa kita lihat di musim panas atau di musim gugur itu suka banyak acara di sana ataupun di bawah sini, ya. Ini masyarakat bisa duduk menonton di sini, dan di sepanjang sungai, di kiri dan di kanan sungai itu hidup lebih dari 12, setidaknya ada 12 macam foto burung yang hidup di sini. Tapi saya rasa lebih dari itu, dari mulai burung gereja, burung merpati, burung kukur, burung bangau, bebek, sejenis angsa, ada pelikan, ada berbagai macam gagak dan seterusnya, ya. Itu mesin beton pemecah air. Padahal di sini, di sejarah sungai ini yang mereka tinggal dari turun temurun setidaknya 100-200 tahun itu tidak pernah ada banjir. Hanya karena tiang yang menghubungkan jalanan ini dengan jalanan di sana itu hanya satu, dan mereka sangat khawatir sehingga mereka preventif, ya. Mereka preventif dengan tetap menjaga kelestarian alam. Mereka tidak ingin merusak ekosistem yang sudah mereka jaga selama ratusan tahun di sini. Dan kita bisa lihat dari bibir sungai ini menuju ke tempat perumahan itu ada sekitar beberapa ratus meter, ya. Begitu juga di sana. Tuh lihat, ya, bisa kita lihat burung. Di sana ada burung bangau terbang. Dan luar biasanya adalah meskipun mereka membuat sesuatu yang besar seperti ini, beton pemecah air, tapi mereka lakukan dengan sangat akurat. Pertama-tama mereka luruskan tanah di bawahnya yang mereka akan taruh beban beton. Lalu setelah mereka luruskan, mereka pasang semacam alas, yaitu seperti karpet. Tuh nanti di situ kelihatan. Setelah mereka pasang karpet, mereka letakkan beton tersebut. Di situ ada seperti karpet, ya. Mereka letakkan beton, lalu mereka ikat dengan semacam rantai. Ada rantainya di sini kelihatan. Jadi ada 4 beton diikat. Lalu mereka kubur lagi dengan pasir atau tanah yang ada di situ tuh. Di sekitar ini ada tanah pasir. Kita bisa lihat ini sangat lurus, sangat precise. Padahal mereka tidak diawasi oleh pemerintah. Mereka buat jalan tuh, ya, untuk jalannya air, dan mereka sengaja mereka tidak tutup jalannya air karena di sini hidup berbagai macam ikan. Ikan tuh lihat, ya. Sangat-sangat precise. Nanti di video yang lain kita bisa lihat ketika mereka baru meletakkan alas, kemudian setelah itu meletakkan betonnya, baru merantai. They are making a carpet, and after they are making a carpet, they make it flat, the soil, and after that they put it one by one, very precise, and they tied one by one. So amazing. Nah, ini tahun 2021 nih, ya, rusak katanya. 2016 masih bagus. Ini yang mereka ingin kerjakan agar air, ketika air meluap tinggi itu tidak bisa langsung banjir atau merusak jembatan ataupun bahkan masuk ke area sini, ya. Seperti tadi di belakang saya sedang ada konstruksi, di mana sebetulnya konstruksi tersebut misalnya bagi orang Indonesia itu belum perlu sekali, karena bisa dibilang 100-200 tahun ini tidak ada banjir.
Ini adalah sungai yang cukup digemari oleh banyak binatang karena airnya sangat jernih, luar biasa jernih, dan di sini ada lebih dari 15 jenis burung yang saya amati, dan bahkan ada beberapa kawan yang juga memotong di pinggiran sungai ini. Semua dinikmati oleh masyarakat dan tidak pernah ada banjir. Nah, sedangkan di Jakarta yang tinggal itu bukan binatang, tapi yang tinggal adalah manusia ya, kita-kita. Semoga di tahun 2022 ini Presiden Joko Widodo bisa memerintahkan semua member kabinetnya, terus kemudian pemerintah daerah untuk bagaimana caranya agar tidak terjadi banjir. Sedikit demi sedikit fungsi dari kali atau sungai baik sungai besar maupun sungai kecil itu mulai diperbaiki, dilakukan pelebaran, dilakukan pencegahan seperti tadi, ada beton-beton pemecah air gitu ya. Terus kemudian ada banyak ahli tentang air yang bisa memperbaiki sistem perairan di tanah air. Juga dengan gubernur, pemerintah daerah termasuk DKI Jakarta khususnya, agar tahun ini tidak ada banjir. Ini salah satu contoh pemerintah Jepang yang sudah lebih dahulu menjaga agar jangan terjadi banjir, karena ada ratusan mungkin ribuan orang yang tinggal di sepanjang jalan yang dekat dengan sungai. Jadi tidak dekat dengan sungai, tapi mungkin jarak berapa ya? Tuh, jaraknya cukup jauh, bukan 10 meter ternyata ya. Mungkin ada beberapa ratus meter tinggi. Di sana tinggi, dari sana lagi, dari jalan sana sampai menuju ke sini mungkin ada beberapa puluh. Ini dari angle yang berbeda. Perbaikan sungai sudah selesai. Ada banyak ikan, ada burung. Nah, jadi itu laporan saya dengan Ike Farida, berbagi cerita dengan teman-teman di Jakarta. Sampai ketemu. Salam.